warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Olaranida dari kelas 10 MIPA 1 dengan nomor absen 11. Di sini saya berperan sebagai pihak kontra atau pihak oposisi. Tahukah kamu, kalau Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 11 menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi? Dengan kata lain, pemerintah menjamin sistem pendidikan yang bermutu dan kemudahan, serta perluasan akses pendidikan yang berkualitas untuk seluruh warga negara Indonesia. Salah satu cara yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan membuat sistem zonasi pendidikan. Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, sistem zonasi pendidikan adalah salah satu strategi percepatan dan pemerataan pendidikan yang berkualitas. Sistem zonasi pendidikan mengutamakan kedekatan dan jarak antara domisili calon peserta didik dengan satuan pendidikan dan bukan prestasi akademik. Calon peserta didik yang rumahnya lebih dekat dengan satuan pendidikan harus diprioritaskan untuk diterima. Penetapan zonasi pendidikan ditentukan oleh pemerintah daerah dari hasil kesepakatan antara Dinas Pendidikan dengan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah atau MKKS. Saya sebagai tim pro setuju dengan adanya sistem zonasi karena dengan adanya sistem zonasi yang ditetapkan pemerintah terjadi pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia. Anggota pimpinan Ombudsman RI, Ahmad Swaidi menyebutnya sebagai sistem yang tepat untuk menghapus perspektif favoritisme sekolah di masyarakat. Favoritisme sekolah dianggap tidak adil dan tidak merata karena sekolah favorit yang mayoritas berada di kota atau berada di pusat kota. Sedangkan sekolah yang berada di pinggiran atau bahkan di pelosok tidak terfasilitasi. Ketimpangan semacam ini tidak lain diakibatkan karena sekolah-sekolah yang dianggap favorit tersebut leluasa memilih calon siswa dengan nilai yang paling tinggi dan calon siswa yang nilainya tidak memenuhi akan dialihkan ke sekolah yang berada di pinggiran atau bahkan di pelosok. Jadi, sekolah favorit tadi, mereka sangat mungkin mengatur nilai akreditasi sekolah karena salah satu faktor akreditasi mengacu pada komponen prestasi siswa. Jadi, dengan adanya penerapan sistem zonasi akan terjadi pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia. Menurut saya, dengan adanya sistem zonasi ini, maka akan merugikan beberapa pihak, khususnya pihak siswa cerdas dan pintar yang sudah mempersiapkan bersekolah di sekolah yang mereka inginkan, karena mereka akan terkendala dengan aturan sistem zonasi ini. Memang, dengan sistem zonasi ini, yang diuntungkan adalah siswa yang berada di kota dan dekat dengan sekolah favorit tersebut. Mereka bahkan tanpa memperhatikan nilai ujian nasional atau UN pun bisa diprioritaskan untuk mendaftar serta diterima di sekolah tersebut. Sedangkan siswa yang nilainya bagus namun berada di pinggiran dan di luar rayang sekolah favorit yang ada di kota akan kesulitan diterima di sekolah favorit yang ada di kota tersebut. Dan dengan adanya sistem zonasi ini, otomatis anak-anak yang tinggal atau berada di dekat sekolah tersebut akan malas untuk belajar, dikarenakan mereka sudah beranggapan bahwa untuk apa mereka belajar dengan giat kalau nantinya juga sekolah akan berorientasi pada zonasi terdekat dengan siswa tersebut. Dan hal ini akan berakibat besar kepada pendidikan di Indonesia, karena akan menurunkan kualitas siswa pintar dan siswa yang berprestasi. Saya tidak setuju dengan kritik atas sistem zonasi yang menganggap sistem zonasi ditentukan oleh jarak bukan prestasi. Menurut saya, tidak semua siswa yang diterima dalam sistem zonasi karena jarak rumahnya yang dekat dengan sekolah. Sekolah juga memberikan kesempatan kepada siswa-siswa yang berprestasi jika mereka ingin masuk ke sekolah favoritnya. Jadi, bagi mereka yang ingin masuk ke sekolah favoritnya, tapi sekolah itu berada di luar rayonnya, dia harus belajar lebih rajin dan berjuang serta memperbanyak prestasi baik akademik maupun non-akademik. Dan juga semisal penerimaan siswa di satu sekolah dengan jalur zonasi telah melebihi kuota, sekolah juga akan melihat nilai-nilai dan prestasi-prestasi siswa yang mendaftar melalui jalur zonasi.
Keuntungan lain penerapan sistem zonasi adalah hemat biaya kendaraan, seperti bensin, ongkos bis atau ojek, dan lebih meminimalisir kecelakaan dalam perjalanan menuju sekolah karena jarak sekolah dan rumah yang tidak terlalu jauh. Saya tahu bahwa masih ada kesempatan untuk siswa berprestasi yang ada di luar zonasi tersebut. Namun, kesempatan tersebut masih sangat kecil, sehingga para siswa harus mati-matian untuk mengejar jatah kuota siswa berprestasi dan harus bersaing dengan seluruh siswa pintar lainnya yang ada di kota tersebut. Saya juga sudah tahu bahwa niat pemerintah Indonesia ini sudah sangat baik karena ingin memeratakan sistem pendidikan di Indonesia. Namun, pemerintah belum sadar bahwa sistem ini belum bisa diberlakukan untuk saat ini. Karena untuk pemerataan, mereka juga memerlukan biaya yang besar untuk pemerataan fasilitas di seluruh sekolah yang ada di Indonesia. Dan yang menjadi pertanyaan adalah, apakah pemerintah Indonesia sudah sanggup dan sudah mempunyai dana untuk pemerataan yang mencakup pemerataan kualitas, kuantitas, fasilitas, dan sebagainya di seluruh sekolah di Indonesia? Apakah pemerintah Indonesia tidak kasihan kepada siswa-siswa yang mempunyai prestasi dan mempunyai potensi besar untuk maju, harus bersekolah di tempat yang tak layak atau hancur dengan guru-guru yang kurang berintegritas, hanya karena rumahnya dekat dengan sekolah tersebut dan jauh dari sekolah favorit dan sekolah yang bagus? Karena itulah mengapa saya sangat tidak setuju dengan sistem zonasi yang diberlakukan saat ini. Sekian dan terima kasih.